Tapi walaupun hantu itu, kita bayangkan misalkan hantu, serem, itu kan cuma bayangan kita aja. Walaupun kita tahu itu bayangan aja, jadi demi Allah sakit banget bang. Kan bulan puasa itu adalah kita, salah satu di antara sekian banyak tujuannya, kita harus bisa berempati terhadap orang-orang yang kesusahan. Di luar sana tuh ada orang yang untuk dapat makan aja kerjanya ekstra. Ada orang yang sampai ngebelain gak tidur demi bisa kerja biar bisa makan. Nah gini enak bener gua nongkrong dewekan orang ada mpo Aisyah, orang ada mpo Boah. Biasanya kan ada tuh mereka di sini ya, fisik banget. Gua mau orang betah banget tuh biasanya. Tapi apa gua pikir-pikir garing banget kali nongkrong sendiri, apa gua ajak laki gua aja ya? Astagfirullahaladzim, lu kagak terawih lu. Pak Guru. Nih, Siapa ini? Lupa. Omelin Pak, Dia nih pelakunya nih yang kemarin di pemadam nih. Siapa ini, Pak? Kenapa saya ngomelin dia? Oh, salah dia dia nggak nggak terawih, Pak. Pak. Ini kita kan habis terawih. Jangan berprasangka buruk dulu, Enggak, Mpo. pokoknya dia nggak terawih. Ya ngapa lu kagak terawih coba? Iya, gua lagi datang bulan. Bulan apa? Bulan madu. Jadi lu lagi amen hari ini. Amen gua, Ya. makanya gua kagak ikut lu pada terawih. Oke, Jangan nuduh-nuduh beda kata gua. Ini juga nih. ini juga Salah. Pak Guru. Iya. Baru datang udah disalahin. Assalamualaikum. Iya. Udah siapa, Bang? Salam. Pak, itu dia lo begitu sih, Pak? Ya emang kenapa? Nggak apa-apa, Pak. Ini mah bebas. Tapi ini biar syaik ya, ngobrolnya harus ada minuman. Apaan gitu di depan Pesen kita ya? makanan, minuman gitu, Pesen deh, Pak. Pesen apa, Pak? Songong amat tuh. Ya, elah, Pak, Mpok. pesen Pak. Saya mau pesan sianida. Ini jangan. Pak jangan. Kopi Vietnam. Oh jangan. Bang, pesen Bang. Mulut lincah, hati bersih, julid di kipiat biar fresh. Tapi tetap kasih nasihat manis, bukan sekadar nyindir semata, semua ada hikmahnya. Selamat datang di Denurus. Gua Boa. Gue Rahas. Gue Aisyah. Setiap hari Selasa kita akan mengulik kontroversi yang unik, Asik. Dan pastinya berisi. cuma di Denurus. Obrolannya di luar Nurus. Bapak itu Pak Guru Gembul ya katanya. Iya. Bapak itu siapa sih, Pak, sebenarnya, Pak? Ya manusia yang Oke, manusia. menunjukkan di media sosial dengan wajah dan karakteristik guru gembul. Guru Gembul itu nama bapak yang membuat lah. Iya, saya yang bikin karena dulu saya tukang main PS Didoain gitu. Pak. Enggak didoain, biar enggak minta gitu. Enggak yang ini. Enggak ada, Enggak kita ada. semua punya kita aman. Iya. Minta ya. Ih, gini. Pak, ini orang pada aneh nih, Pak. Iya, kita semua di sini aneh perasaan. Aneh tuh dua aneh. Pak, tapi kenapa bapak namanya Guru Gembul? Padahal katanya dulu nggak mau jadi guru. Enggak, saya tuh guru tuh visi saya tuh adalah saya menjadi orang yang cukup besar kontribusi dan manfaatnya buat masyarakat dengan bla 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 bla, itu kan visinya. Nah, misinya tuh bisa jadi apa nih? Nah, awal mulanya saya dulu berpikir tuh jadi poli kucing, Poli kucing tuh ngapain? Dokter ya, Pak? politikus, tapi kan tikus sekarang udah kelewat jahat, jadi jarang ada. Oh, politikus tuh karena tikus ya. Iya, makanya poli itu artinya banyak. Nah, tikus Ya kan, itu iya, tikus binatang. itu binatang. Berarti Jadi, banyak binatang. politikus tuh banyak binatangnya di situ. Poli gigi juga giginya banyak, Pak. Kemarin saya lihat. Bener. Poli gigi yang di dokter Iya, tuh ada poli itu kan gigi. artinya banyak. Oh, poligami berarti banyak juga ya? Iya, perkawinan jamak kan poligami itu. Kan poli banyak, gaminya apa? Baju. Gamis, kalau baju gamis ada S-nya belakangnya. Poligamis baru bajunya banyak. Gitu, Kakak ya. Iya, maaf. Oh, mohon diulang ya, Iya. mohon diulang. Emang bahasa gami itu bahasa mana? Arab? Enggak, itu bahasa Latin. Kalau Baru origami nggak tahu ya? original ya, Pak. Origami Jepang, beda lagi. Berarti itu pernikahan asli ya, origami. Original, Pak. Pernikahan asli. benar. Nah, Gitu, paham kan? Sebenarnya bukan dari Jepang, itu emang ada. Oh iya, sekarang jadi pinter duduk sama bapak. Iya benar. Kelihatan ya langsung mulai. Nyambung ya. Berarti kemanfaatan saya tuh udah bener-bener terasa Bener-bener di sini ya. berkontribusi banget, Pak, bagi Iya. kita ini. Nah, tadi itu kan guru itu visinya. Iya. Misinya Enggak misinya jadi guru. Jadi
karena visinya itu adalah bermanfaat, tapi manfaatnya itu sangat besar. Nah, saya tuh mau jadi politikus. Selain juga banyak tikusnya, emang untuk jadi politikus itu biayanya mahal banget. Jadi pas milih jurusan, kuliahnya udah mahal, nanti kedepannya juga mahal, ngeluarin duit mahal, nanti bayar konstituen juga mahal, mau ngelamar jadi partai politik juga mahal, apa-apa juga mahal gitu kan. Beras, minyak. Iya, Cabai naik loh. dulu di zaman dulu tuh, di satu tempat yang paling terpencil aja, itu 1,2 M mau masuk jadi caleg tuh. Jadi caleg. Iya, padahal itu tempatnya terpencil banget. Ya ampun, mahal banget. Pantes mereka itu banyak yang akhirnya pas sudah jadinya harus balik modal dulu. Ya. Iya, daripada gitu jadi guru aja, duitnya dikit. Tapi aman aja ya Pak. Tapi gajinya juga dikit kan. Iya, gajinya dikit. Dikit banget. Jadi guru di Indonesia pas zaman saya tuh dikit banget. Bisa diketawain sama sopir angkot. Lebih kecil dari supir angkot berarti? Iya. Oh iya. Dulu sopir angkot tuh masih banyak penumpangnya. Oh iya sih. Waktu belum ada ojek itu. Udah rame. Dan motornya belum ada yang kreditan. Nah, jadi pada waktu itu tuh gaji guru tuh masih diketawain sama sopir angkot. Sekarang guru ngetawain supir angkot. Sekarang nggak. Sama-sama ketawa ya Pak? Sekarang Sama-sama nangis. sekarang sama-sama ketawa Sama-sama. pas mau isi bensin beli Pertamax dikasihnya Pertalite ada. Ini guru. Ya kan? Gitu aja tuh sampai sekarang saya denger-denger Pak. Dan itu sama petugas pom bensin juga sama-sama ketawa juga. Tiga gitu. berarti Pak. Tiga. Kepreng ya, kepreng. Iya. Terus kalau gembulnya dari mana? Pak, jangan begitu. Jangan lihat begitu, Oke, saya sudah juga. terjawab. Kalau begitu mah, soal begitu mah saya juga. Jadi itu pertanyaannya naif banget gitu ya, mentang-mentang di skripnya nanyanya gitu harus. Enggak, apakah enggak sebenarnya bukan karena karena orangnya gembul, maksudnya karena makannya kah gembul atau karena gemes kan Atau gemes. punya kucing namanya Ini gembul. Enggak tahu, Pak. Bener. Enggak, itu saya dulu suka main PS. Nah, main Smackdown gitu diaduin sama Big Show. Bapaknya? Iya. Ya di ininya, di pemeran karakternya. di karakter. Iya, di avatarnya itu. Nah, si avatarnya itu, si karakternya itu dikasih nama Gembul gitu. Jadi, ya bisa ngelahin yang gembul-gembul juga. Ya walaupun ya Nggak apa-apa, Pak. Saya juga, Nggak Pak. apa-apa. Sehat. Tenang aja, Bapak nggak sendirian. apa yang nggak sendirian? Maksudnya begini, Pak. Bapak itu kan pakai kacamata ya? Kok gitu Iya. langsung? Langsung. Tapi Bapak saya lihat pakai kacamata, tapi kacamatanya bolong. Ini kira-kira minus berapa nih, Pak? Ya, ini bukan kacamata Jangan dicolok, bolong. Pak. Ini kacanya tuh spiritual. Oh, bener. Jadi hanya orang beriman yang bisa melihatnya. Kalau Jadi pas barusan itu nggak bisa lihat. Oh berarti tadi saya sebenarnya lihat udah kayak cuma sih tadi itu tuh tiba-tiba pengen nanya aja itu mah barangkali yang main itu. Tapi enggak, ini kacamata tuh Enggak, ini samaran aja ya. Kan dulu tuh kalau guru tuh simbolnya karakter Ki Hajar Dewantara gitu. Oh, kan. iya, benar. Ini kan Kacamata. tampilan Ki Hajar Iya, Dewantara, iya, cuman bulat gitu tuh. Jadi kan Emang Ki Hajar Dewantara pakai kacamata, Pak? pakai astagfirullah Lagi- lu. lagi ngajar. Dia mah di sekolah lu waktu SD kagak ada foto-foto pahlawan. Oh, itu kayaknya yang gue tahu Tuanku Imam Bonjol dan yang gue Nah itu duit goceng dia mah. Iya, salah. Oh. Tuan Ki Imam Bonjol nggak pakai kacamata justru. Iya, sorban. makanya pakai itu. sorban. Makanya itu teman-teman, maafin adek ya. Ya udah Salah dimaafin. adek nih. Saya kan nonton ya podcast Bapak nih ya. Serius? Ya, Oh, iya. beberapa gitu. Minum Pak. Kontroversi, maksudnya banyak kontroversinya. Salah satunya Bapak bilang ateis itu setengah dari agama. Saya nyebutnya agak takut nih, tapi saya ada tuh pernah lihat cuplikan itu. Iya. Itu maksudnya apa tuh, Pak? Ateis itu setengah beragama ya, emang iya. Loh kan ateis, setahu saya ateis nggak ada agama, Pak. Ya, jadi gini nih, kita menyangkal sesuatu itu setelah kita tahu. Kita tuh bisa melupakan sesuatu setelah kita ingat. Nggak ngerti, Pak, saya. Kalau dia Bisa nggak kita melupakan sesuatu yang nggak pernah kita ingat? Oh iya, nggak bisa. Nggak bisa, Iya, kita ingat dulu baru kita lupa gitu Oh kan. Iya, iya. Jadi kita bisa menyangkal tentang sesuatu yang pernah kita ketahui dulu kan. Oh, Jadi kalau misalkan saya tidak percaya Tuhan, dia akhirnya bikin konsepsi dulu tentang Tuhan, bikin konsepsi bahwa Tuhan itu Maha Esa, bahwa Tuhan itu memberi gitu kan. Lalu kita sangkal. Nah berarti kita sempet dulu kan.
Sempat percaya namun jadi enggak gitu. Kita sempat bikin konsepsi tentang sesuatu yang kemudian kita sangkal. Kita tuh hanya bisa menyangkal sesuatu yang bisa kita definisikan kan. Nah, jadi kalau misalkan saya menyangkal tentang Tuhan, berarti saya tuh punya konsepsi tentang Tuhan, lalu saya sangkal. Berarti setengah-setengah kan? Saya punya konsepsi tentang Tuhan, saya bayangin dulu Tuhan itu bagaimana, saya definisikan bahwa Tuhan itu adalah entitas spiritual yang menjadi pencipta dan sebagainya, lalu saya sangkal itu. Gitu kan? Nah, ya berarti setengahnya kan? Ada yang ngerti nggak di sini? Saya cuma nyampe di nyangkal. Iya. Udah, Nah, udah bahasanya. yang paling sederhananya itu Iya. kan? Iya. Nah, kan kalau beragama Islam itu fullnya itu la ilaha illallah. Nah, kalau ateis itu kan la ilah. Ya udah setengah jangan la ilaha illallah. Nah, ha illallahnya nggak dipakai, la ilahnya tidak ada Tuhan dipakai. Jadi kan dalam Islam ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, setengahnya apa? Tidak ada Tuhan. Nah, ya udah setengah berarti. Itu nggak sederhana, Pak. Lebih sederhana lagi, Pak. Sabar. Jangan Gua mau disiram deh. Tapi itu sumber ilmu itu dari mana? Sampai Bapak bisa mengatakan seperti itu kan butuh suatu Iya. keberanian kan? Enggak, bilang itu kayak logika sederhana aja gitu. Jadi Enggak sederhana masalahnya, Pak. Batagor gini. Kita Oke, Batagor. Sotong deh, sotong, Pak. Batagor ada kuah kacang dong saya. Gimana, Pak? Enggak, di Indonesia itu harus 3 suku kata apa-apa tuh baru bisa dipanggil gitu. Pak Joko aja harus pakai Jokowi baru bisa iya, dipanggil gitu. Oh iya benar. Oh benar-benar. Boah, ini juga bisa, Pak, dia. Ini Boah, Pak. Oh iya. Kalau Lanjut, Pak. Megawa oh susah juga ya. Udah, Pak. Nah, jadi saya sampai di mana tadi? Sampai ini ilmunya tuh dari mana? Sampai Bapak berani ngomong kayak gini. Enggak, itu kan logika sederhana gitu. Jadi misalkan kita mau menerima sesuatu atau mau menyangkal sesuatu, setelah kita terima dulu definisinya apa gitu. Oh. Saya nggak suka sama pacar saya. Berarti Kenapa? pernah. Karena tahu pacar saya tuh gini gitu. Oh. Jadi gini, mohon maaf Pak. Nih, dari yang saya ambil ya. Apa yang diambil? Dari yang saya ambil nih ya Pak. Bukan ngambil ini, bukan. Kacamata Bapak juga nggak saya ambil. Ini pelajarannya. Ya. Berarti ateis itu sebenarnya dia tuh pernah tahu. Berarti enggak Pak, nggak diambil. Oh, iya, Tenang iya. aja. Pernah tahu Tuhan, maksudnya pernah. Iya, dia tahu konsepsi Tuhan lalu dia sangkal gitu kan. Nah, itu sikap apa yang bikin dia nyangkal? Kepribadiannya kah atau bagaimana? Pada umumnya yang saya ketahui dan berdasarkan statistik itu adalah kekecewaan besar, ya kekecewaan yang sangat luar biasa. Biasanya terkait dengan masalah-masalah mental dan moral. Jadi misalkan saya sudah berdoa habis-habisan kepada Tuhan, tapi Tuhan malah mengambil sesuatu yang paling berharga buat saya. Misalkan kayak gitu kan, itu bisa jadi ateis. Atau misalkan waktu ateis memuncak itu pas Perang Dunia Kedua dan Perang Dingin. Perang dingin tuh apa? Iya, Perang Dingin, jutek-jutekan gitu. Oh, diem-dieman. Iya, diem-dieman. Jadi pada waktu itu Amerika Serikat sama Soviet perang, tapi diem-dieman. Karena mereka sama-sama punya nuklir. Nah, bagaimana tahu perangnya kalau pada diem-diem? Ya, karena mereka ngajakin orang untuk ikut berperang. Jadi Soviet ngomong, Korea ayo ikut gabung saya serang Amerika Serikat. Terus kata Amerika Serikat, oi Korea udah jangan dengerin Soviet, berantem aja, serang aja Soviet, nanti gue bantuin. Kan kayak gitu. Nah, akhirnya Korea Utara sama Korea Selatan pecah jadi dua. Yang satu pro Amerika Serikat, yang satu pro... Jokowi. Enggak ya? Enggak. Kasihan Pak Jokowi sih cuma dibawa-bawa apa-apa teh. Enggak kan banyak dulu kan gitu. Oh, berarti yang satu pro Uni Soviet itu. Iya, nah itu perang dingin tuh kayak gitu kan. Nah, pas perang yang seperti itu tuh, orang-orang di seluruh dunia tuh Pak, dirusak Pak bajunya Pak sama dia. Nggak Lu diajak orang dulu ngomong. lagi ngomongnya dengerin. biarin Kalau kagak masuk bajunya nggak branded ini. lanjut Pak. Ini seru tuh pembahasannya. Iya, jadi nah ketika perang dingin dan perang dunia kedua itu kan tingkat kematiannya luar biasa banyak di dunia itu. Ya namanya juga perang gitu kan. Perangnya paling gede lagi. Udah perang paling gede, kematian paling banyak, kemudian banyak keluarga-keluarga yang histeris, ada suaminya yang meninggal, anaknya yang wah segala rupa sedih banget lah. Terus udah itu ditambahin sama perang dingin. Perang dingin itu rasa takutnya luar biasa terhadap perang nuklir. Karena Soviet sama Amerika Serikat itu punya huludak nuklir sampai 45.000 biji. Satu huludak nuklir itu bisa ngancurin satu kota. Kalau 45.000 biji berarti berapa? Dunia ya. Karena saya, rumah saya juga bisa Nah, kena. iya, ya, rasa takut yang luar biasa terhadap perang itu
dan ditambah dengan kematian yang terjadi secara masif sebelumnya, mengakibatkan banyak sekali orang-orang yang putus asa terhadap agama. Oh, pada Putus kecewa. asa. Iya, kecewa. Kalau Tuhan ada, kenapa Tuhan biarkan saya seperti ini? Kalau Tuhan ada, kenapa begini? Nah, salah satu contoh yang paling akurat itu Jepang. Jepang itu kan memujanya Shinto. Shinto itu apa? Shinto itu agama yang memuja dewa matahari, Amaterasu. Tapi di sana juga setahu saya ya, maksudnya kalau salah maaf, banyak juga yang punya agama-agama baru gitu. Iya, mereka bikin agama banyak. Ya itu karena sebenarnya beragama itu dorongan naluriah, Jadi agama itu muncul dari mana? Dari rasa ingin tahu terhadap sesuatu yang masih misterius, dari rasa takut, dari rasa sayang, dari apa itu kan mewujud pada seharusnya ada sesuatu yang supranatural yang mengendalikan ini semua gitu. Jadi kita takut sama hantu misalkan seperti itu. Hantu itu kan gaib, sesuatu yang tidak kita ketahui. Bahkan sebagian besar dari kita tidak pernah melihat hantu. Tapi kita tuh takut sama itu gitu. Jadi iya kan? Benar. Jadi kita tuh kebanyakan hanya pernah dengar kisah tentang hantu dari orang yang mengatakan pada kita tuh katanya sih Hantu tuh serem. Nah, coba. Jadi, tapi walaupun hantu itu, kita bayangkan misalkan hantu, serem. Itu kan cuma bayangan kita aja. Walaupun kita tahu itu bayangan aja. Jadi, Demi Allah sakit banget. nah itulah naluriah. Itu naluri. Kita tahu bahwa hantu itu gak pernah kita lihat. Kita tahu bahwa hantu itu gak pernah ganggu kita. Tulang ekor gua perih demi Allah dah. Nah ya itu, jadi sebenarnya itu rasa takut, kemudian rasa takut mati, kemudian perasaan bahwa ada sesuatu yang gaib yang selama ini di belakang alam materi dan sebagainya, itu sebenarnya adalah naluriah. Soal benar atau salahnya itu tergantung kepercayaan masing-masing, tapi secara naluriah kita tuh sangat ingin bahwa sesuatu itu tuh ada gitu. Ini bener gitu. Pak, pada masih ketawa, Pak, masih keinget yang tadi diteriak. Trauma ya? Soalnya tadi pas teriak, suaranya kayak bukan bapak ya? Iya. Kayak seseorang cewek gitu. Bapaknya gua gandeng sama lu. Enggak jelas. Ini rekaman ulangnya. Iya benar. Marah-marah anjir. Ini bapak beneran. Sumpah lihat dah. Kalian Nah, kalau misalkan nanti orang ateis, kalau kaget bingung dia kan? Enggak Allah Akbar gitu ya, Pak? Ayam-ayam berarti. Gua dong. Oh, iya. Kan apa? Iya ya orang kaget. Ateis apa? Bapak pernah lihat orang ateis kaget? Ya pernah. Apa? Gimana kagetnya? Ya biasa aja kaget gitu. Ya tapi kan itu hanya misalkan kaget. Tapi saya punya satu teman ateis. Dia kalau itu masih kayak ngucap alhamdulillah. Iya, banyak yang kayak gitu. Bahkan sebenarnya banyak orang yang beragama tuh ateis gitu, banyak. Ateis itu berarti nggak percaya, Pak? Dia nggak percaya Tuhan, cuman dia tuh diam-diam gitu, nggak ngomong sama orang. Berarti kalau dia masih ngomong alhamdulillah apa, itu yang Percaya ngomong aja, dong. cuma Yang dia ngomong nggak percaya aja, gitu ya? iya. jadi bukan ateis tuh nggak percaya Tuhan, bukan nggak percaya agama. Enggak, ya bisa, ya pada dasarnya ateis itu tidak percaya Tuhan. Tapi ada teman saya orang ateis, dia ngomong alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Tuhan karena Engkau membuat aku jadi ateis. Gitu. Nah, bingung kan? Gimana sih? Nah, katanya, iya, terima kasih Tuhan karena Engkau membuat aku menjadi ateis yang berarti tidak mempercayai Tuhan. Gitu. Itu bisa bolak-balik kayak Tapi gitu. semua tuh. karena kekecewaan sih, Pak ya? Emang Bukan semua karena iya, kekecewaan, maksudnya cuman rata-rata gitu. secara statistik memang ketika kekecewaan terhadap kehidupan, kekecewaan terhadap penghidupan, kekecewaan terhadap kesejahteraan dan lain sebagainya itu menguat, maka biasanya ateisme juga menguat gitu. Nah, di Indonesia ateisme juga akhir-akhir ini tuh menguat karena banyak tokoh-tokoh keagamaan yang justru menunjukkan karakter yang nakal Nggak gitu. sesuai ajaran agama ya? Iya. Nah, ada juga yang kayak gitu, ngomongnya kasar, bahasanya kasar, udah ngomong kasar, bahasa kasar, intimidatif dan sebagainya, menghakimi juga. Kayak tadi, lu nggak tarawehan? Oke. Terus dimarahin ya kan? Coba bayangin kalau misalkan ada orang yang kayak gitu, terus dia dalam hatinya kayak gini. Dulu waktu saya ke diskotik, terus saya nggak sengaja numpahin bir ke muka orang. Terus kata si orang,
si dia itu ya, santai bro, kita lagi senang-senang, gitu di diskotik. Oh, nggak marah. Gak marah, orang diskotik kan gitu. Santai bro, kita lagi marah-marah. Kita emang lagi fun gitu. Nah, terus dia ke masjid, mau taubat dari ininya. Pas ke masjid, sholatnya salah. Dia langsung dijudge kayak barusan ini. Kamu kok nggak taraweh? Aku kan lagi dapat. Oh, dapat apa? Yo, datang bulan apa? Kan kayak gitu. Nah, jadi ya mendingan gue ateis nggak pernah dihakimi, nggak pernah apa gitu kan. Mas, maaf ya. Iya, bercanda tadi itu jangan ada yang kita bercanda doang Gua sih. ngambek. Astagfirullah, istighfar. Nah, gimana bulan nih menurut Ramadan. Bapak nih tentang bulan Ramadan itu Ya nyontek. Bapak guru sejarah juga ya katanya? Sekarang antropologi. Oh, ada tapi Oh jadi Bapak guru beneran? Lah beneran emang kata lu gimmick. Allah. Bilangnya, tadi bilangnya cuman ini nama panggung enggak? Ininya nama ininya ini guru. Tampilan. Mana ada nama asli guru gembul tuh? Bapak bisa kesel Pak. Ya Allah, emang bener Pak. Emang bener dia dong yang bikin orang kesel nih ya. Udah, maaf. Ya Pak. Kamu tuh gimana? Iya, kaget. Saya kaget lagi. Contoh kan Pak. Ya contoh kan menghakimi. Betul. Nggak boleh begitu. Nah terus gimana tuh Pak? Sejarahnya bisa terciptanya bulan Ramadan itu gimana? Hah? Gimana? Sejarah terciptanya bulan Ramadan. Iya kan sekarang bulan Ramadan. Iya, itu gimana sih? Bulan Ramadan itu udah ada jauh-jauh hari sebelumnya, cuman Iya, benar. apakah diwajibkannya kapan? Nah, jadi iya. Nabi itu hijrah ke Madinah. Nah, sebelumnya Nabi itu udah kenal puasa karena puasa itu adalah tradisi orang di seluruh dunia. Dari dulu berarti. Dari dulu dan dari semua agama, bukan dari semua lah, setidaknya dari kebanyakan agama kita tuh tahu ada praktek yang namanya puasa. Karena ini adalah tradisi yang sebelumnya sudah ada, kemudian kaum muslimin itu butuh sesuatu di mana dia tuh kapan ya ada sebuah momentum agar kita bisa ibadah sepenuhnya gitu. Nah, ya udah pada bulan Ramadan. Jadi turun wahyu pada bulan Ramadan. Nah, sekarang tuh kita di Indonesia tuh melakukan hal yang sebaliknya kan? Kita tuh bulan Ramadan tuh melakukan hal yang sebaliknya yang diperintahkan. Misalkan kita kurangin makan, kita banyakin makan di bulan Ramadan. Oh iya benar. Pas buka puasa, pas sahurnya ya. Iya, kita tuh jadi konsumsi masyarakat Indonesia itu bisa naik sampai 50% ketika bulan Ramadan. Betul. Serem kan? Jadi makanan yang terbuang juga sebenarnya bisa naik 2 kali lipat, 3 kali lipat di bulan Ramadan. Ya yang dilarang itu justru itu yang dilakukan. Kita sebanyak mungkin ibadah, tidurnya dikurangin, tidurnya malah dibanyakin. Bahkan minta ke perusahaan supaya jam kerjanya dikurangin, alasannya adalah bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan dijadikan alasan untuk mengurangi produktivitas. Iya, gitu. Hal yang miris lainnya kayak contohnya tadi kan makanan terbuang sia-sia gitu. Terus leha-lehe. Iya. Iya, contoh yang lainnya ya, yang tadi itu penghakiman menjadi semakin banyak gitu. Benar. Jadi ada orang yang marah-marahin, lu kenapa bulan puasa buka warung? Ya sebenarnya kan nggak apa-apa buka warung kan. Iya, ada rezeki. Iya. Kemudian kita flexingnya juga banyaknya di bulan Ramadan kan. Iya, Kita beli baju baru tuh. Betul, apalagi kalau pas sudah lebaran atau terawih, orang pada pamer mukena baru. Iya, lah. Ya jadi buat apa ini? Terus pas buka puasa kita balas dendam, pas Idul Fitri tukang bakso panen. Pada pada nggak bisa mudik gara-gara karena kita menganggap bulan puasa itu adalah sebuah beban. Jadi nanti balas dendamnya pas beres. Pas lebaran ya? Iya. Dan itu kan secara kesehatan itu malah nggak bagus, secara sosial itu nggak bagus. Makna puasa di mana kan bulan puasa itu adalah kita salah satu di antara sekian banyak tujuannya. Kita harus bisa berempati terhadap orang-orang yang kesusahan. Di luar sana tuh ada orang yang untuk dapat makan aja kerjanya ekstra. Ada orang yang sampai ngebelain gak tidur demi bisa kerja biar bisa makan. Betul. Ada yang kayak gitu kan. Nah, rasain tuh nanti pas bulan puasa makan dikit, tidur dikit. Coba rasakan itu biar kamu teh bersyukur bahwa kamu teh gak kayak gitu. Biar ya dan seterusnya. Tapi di bulan Ramadan kita sebaliknya, kita minta ke perusahaan supaya mengurangi jatah kerja kita, tapi di lain sisi kita minta juga ke perusahaan untuk Pak minta THR-nya. Bener. Jadi coba kalau jadi pengusaha pas bulan puasa tuh pasti kesel-kesel mereka tuh. Jam kerja produktivitas berkurang, tapi gaji minta 2 kali lipat. Benar.
Jadi dia pengen dilipat juga tuh sama bosnya ya. Iya, jadi akhirnya perusahaan-perusahaan daripada di Indonesia mendingan investasinya di Vietnam. Wah, Kenapa? Iya, iya karena pada pindah. produktivitas di Indonesia itu kalau di Vietnam 11 kita tuh 6. Jadi kalau misalkan dalam 1 jam kita bisa bikin 6 baju, di Vietnam itu 11 baju. Gitu. Tapi sama celana. Apa? Sama Enggak, ini enggak nyampe situ. Ini istilah aja sih Kak Boya. Oh iya. Istilah aja begitu. Namanya buaya? Boa. Namanya Boa. Oh, buaya. Kok buaya? Oh, iya. Kalau buaya assalamualaikum cantik gitu. Kalau aku chat ada yang ganggu marah nggak? nggak? Oh, aku chat ada yang ganggu nggak? Salah dong. Ada yang malah nggak? Salah AB dong. Bapak, tapi Bapak katanya saya dengar-dengar Bapak percaya alien. Makhluk luar angkasa. Iya. Alien tuh Iya, Bapak percaya yang mana? saya termasuk orang yang percaya bahwa makhluk luar angkasa itu ada. Alien? Iya, alien Kenapa itu Bapak ada. bisa berpikiran Bapak percaya gitu ada alien? Kalkulasi matematis aja, sederhana. Kalkulatif. Apa contohnya? Kenapa? Pak? Nah, jadi ceritanya gini. Di galaksi kita itu ada kisaran 100 sampai 400 miliar bintang. Tuh. Perkiraannya ya. Nah, matahari itu salah satu bintangnya. Matahari bukannya pusat tata surya. Iya, pusat tata surya di sini. Nah, di luar sana tuh ada sekitar 100 sampai 400 miliar tata surya. Karena setiap bintang tuh ada planet yang mengitarinya. Oh, Jadi yang kita lihat bintang-bintang di langit itu, nah itu tuh ada planetnya di situ tuh mengitari dia. Sama, jadi orang yang di sana tuh ngelihat kita tuh, wah itu bintangnya indah ya. Pas kita ngelihat, wah bintangnya indah ya. Oh, sama-sama ngirim bintang. Iya. jadi sebenarnya banyak itu Banyak. Berarti matahari. Banyak. yang di bintang sono juga ada orang kayak kita. Mungkin. Nah, kita nggak pernah neropong sampai sono no. Kita cuma bisa lihat di situ ada astronot. Enggak, astronot sampai bulan doang. astronot nggak nyampe ke sana. Oh iya Pak. Bintang paling dekat dengan matahari itu Bintang 7. nah, enggak. Bejo. Bukan ya? Apa bintang paling dekat? Proxima Centauri. Apa? Proxima Centauri itu butuh 4,3 tahun cahaya untuk sampai ke sana. Iya, cahaya kan lebih cepat. Iya, cahaya cepet. Nah, Jadi kalau pergerak kalau naik motor deh berapa kira? kalau naik motor itu sekitar Pertanyaannya enggak 2 abad, sekitar 40 juta tahun. Perjalanan. juta tahun? Iya, sampai ke sananya. Motornya yang paling kenceng gitu ya. HR gitu. Teori Darwin. Katanya, saya pernah nonton di TikTok. Sebenarnya Darwin itu nggak ngomong kalau manusia Manusia ada itu dari monyet. Kerak. Sebenarnya Darwin itu nggak ngomong itu, cuman ada orang yang salah ngedengar jadi disebarin gitu. Bukan salah dengar, emang Darwin tuh ngomong bahwa kita dan monyet itu punya leluhur yang sama. Nah, dipelesetin jadi kita keturunan monyet gitu. Oh, cuman si Pak Darwin ini nggak sempat klarifikasi ya. Enggak Dia enggak kenapa? sempet. Meninggal apa? Iya, karena dulu Nggak ada Instagram. Denis Margonya belum ada. Dan Nurul juga belum ada. Makanya Iya, dulu Om kalau Deddy emang juga belum udah ada kan? Iya. Kita tuh pengen tahu apa sih yang belum Bapak capai gitu, resolusi apa yang Bapak pengen capai gitu. Visinya yang belum tercapai itu apa? Belum, ya banyak lah, visi saya banyak yang belum tercapai. Saya tuh pengen orang-orang di Indonesia itu misalkan lebih bebas untuk berbicara, lebih bebas berpengetahuan, lebih bebas mengekspresikan diri. Loh emang sekarang nggak bebas? Enggak lah. Untuk mengkritik pemerintah aja kita sampai sebut itu konoha. Iya. Benar. Iya. Di ini ya di dunia Saking takutnya kita nyebut bahwa pejabat Indonesia korup. Kan kita nyebutnya pejabat Konoha korup. Nah, dasar negara Konoha gitu kan. Ya karena sebenarnya kebebasan berekspresi berpendapat di Indonesia tuh bahkan kalau misalkan kita berpendapat aja bisa aja diserang sama pihak lain, netizen. Buzzer ya. Netizen Indonesia paling barbar di dunia kan? Iya. Atau salah satu yang paling barbar di dunia gitu. Jadi waktu saya main ke Belanda adem ayem di sana tuh. Soalnya nggak ada yang ngejudge ya? Di Belanda tuh saking sedikitnya yang ngejudge, mereka sampai harus mengimpor narapidana. Kan narapidana penjara-penjara di sana tuh kosong melompong karena tidak ada yang melakukan tindakan kriminal. Berarti penjaga lapas nganggur? Nganggur. Nah, biar nggak nganggur, biar penjaga lapas tetap Dia yang di ini. penjara? Bukan, dia ngimpor narapidana. dia buka juga. Ngebayangin penjaga lapas. Sedangkan di Indonesia
Lapas malah tuh kelebihan, keleb- luber ya. Iya. luber. Mungkin karena di sana nggak ada yang ngaku kali, kan ada pepatah kalau maling ngaku penjara penuh gitu. Mungkin di sana Enggak, nggak ada kalau yang ngaku. di sana emang nggak ada maling, buktinya negaranya kaya. Iya sih. Iya. Betul. itu Negaranya dia. tuh kecil, segede Jawa Barat doang lah kurang lebihnya gitu. Tapi kekayaannya gila banget, gede banget. Iya sih. Ini aja baru. Jangan deh. Enggak takut. Coba apa tuh? Apa tuh? Nah, nggak berani ngomong kan tuh. Iya, contoh itu ya. Berani kok gue berani. Coba ngomong apa? Ya itu kayak contoh tadi. Ih, Bapak ngomong. Ya misalkan gitu. Sama aja. Seru banget ya ngobrol kayak gini ya. Iya. Tapi ini Pak, jadi keisi. Lu udah keisi belum otak lu? Udah, Dia paling bengap-bengap alhamdulillah. tahu ya. Agak susah sih, agak kayak ya monyet. tahu monyet, tahu Kita monyet. temenan sama monyet. Kok temenan? Kok temenan? Lu juga bikin Satu leluhur ya. Iya, bukan kita nih. Kalian dan monyet punya leluhur yang sama. Iya. Kok kalian? Kan harusnya Bapak ngomong kita semua. Kalau kalian kita doang dong. Ya kan saya keturunan Adam. Nah, saya juga keturunan Adam dan Ibu Hawa. Jadi banyak ilmu yang kita Iya, dapat. iya, Ini nggak cuma benar. sekedar ngobrol, tapi ada yang nggak ngerti nggak apa-apa ditanyakan. Iya. Tanyakan. Tapi kita punya menu untuk Ini Pak Guru. memang sudah. Apa ini? Di sini tuh ada seblak Pak, level 1 sampai level 5. Pak minta ini Pak. Guru Gembul mengaku kalau sejak kecil mempunyai kelemahan di mana sih emangnya? Bertanya lagi. Tanya lagi. Kamu apa? Guru Gembul mengaku kalau sejak kecil mempunyai kelemahan di Jagorawi, Jawa Barat. Kok dia tol bisa jadi dia jadi, masalah pusing bisa kalau jadi. masuk tol. Iya, Bisa kelemahannya jadi. bisa jadi. Guru Gembul mengaku sejak kecil mempunyai kelemahan di situ-situ aja sih saya mah. Ya. Jadi kayak kelemahan di Jagorawi itu siapa tahu pas masuk tol langsung lemes. Iya, 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 di situ-situ aja jadinya. Oke, kita jawab ya, kita buka ya. Iya, Oke. Pak. Pak Guru mau buka? Mau buka nggak? Iya. Ada. Apa itu? Memori jangka pendek. Wah, kita Oh. Maksudnya apa nih? Bapak nggak punya cicilan jangka pendek. mempunyai kelemahan di memori Enggak, jangka pendek. saya pelupa. Oh, justru yang lama-lama Bapak malah inget. Nah, yang lama-lama inget, yang bentar-bentar lupa gitu. Bagusan begini, Pak. Maksudnya apa sih? Ya Yang jadi jadi pelupa gini, aja. Bapak dulu rumahnya di mana tahun 4 tahun lalu itu inget. Tapi tanya Bapak hari ini rumahnya di mana? Nah, Nah, iya bener kayak gitu. kalau ibaratnya ya. Nah, iya. Bapak 4 tahun lalu makan apa? Ini gorengan di sini tempatnya tahu. Bapak tadi di luar tuh makan apa? Makan apa ya? Apa ya? Gitu. Iya. Baru malah nggak ingat. Emang iya, Pak? Sebenarnya semua orang juga kayak gitu sih. Ah, enggak saya, Pak. Oh enggak ya? Saya nggak ingat waktu di sini. Berarti misalnya nih Bapak nih sekarang sama kita ketemu. Ntar Bapak pas udah nyampe Bandung lupa sama kita. Paling lupa muka sama lupa muka, lupa nama, lupa momen, lupa Nggak semuanya, acara. nggak semuanya. Kayak nggak pernah ketemu aja itu, Pak. Itu nggak paling kalau nyampe rumah nggak Amnesia sejenak nggak itu. inget mah. Kan paling itu maksimal kan, paling kan. Oh iya sih, salah kita maksimalnya. Oke, sebelah level 2 kali ya. Nama asli Guru Gembul adalah titik-titik. Kita Nama asli Guru Gembul adalah Bapak Sutoyo. Nah, kita kan nggak ada yang tahu. Bapak Iya. soal kecil gitu tulisannya ya. Iya, bisa. nama asli Guru Gembul adalah Pak. Nah, Pak siapa kita belum tahu. Pak, nama aslinya Adalah Pak. Pak. Bener, nama Oh, asli. Apakah iya, ada? iya. Kita buka ya Pak. Oh, iya, iya. Ada. Ada. Ini apa double-double begini sih, teman-teman? Ada, coba kita buka. Apakah ada? Rahasia. Lah, Nama kok tahu? Bapak rahasia. Iya. Bapak saya. Oh iya. Rahasia. Pak, ini emang nama Bapak rahasia. Iya, nama saya rahasia. Ya mungkin Bapak identitasnya nggak mau ini ya Pak ya. Kalau di luar jadinya misalnya nama Justin begitu ya Pak. Enggak. Elmer Bapak namanya. Justin aja Pak. Karena nggak apa-apa itu. Bapak punya kartu nama enggak? Enggak. Enggak begini, enggaknya begini. Enggak sih, enggak punya. Jawab begitu kok. Iya. Enggak. Iya. Enggak. Enggak. Tapi Saya bener juga. enggak punya kartu nama? Enggak. KTP? Nah, KTP punya. Tapi nama asli itu. Enggak, itu nama pemberian orang tua saya. Oh iya, nama pemberian orang tua, bukan Guru Gembul. Bukan. Berarti ini rahasia sampai saat ini ya. Ya itu rahasia, iya. Pokoknya yang tahu ibunya sama bapaknya Sama keluarganya. Punya pengalaman nakal waktu SMP, sampai sering titik-titik di Sekolah. sekolah. Pasti Bapak Tantrum, sering saya ada. tantrum.
Tantrum. Lu Punya apa? pengalaman nakal waktu Gua SMP kayang. sampai sering tantrum di sekolah. Diomelin sama gurunya waktu Di sekolah. di sekolah ya? Iya. Iya. Coba ya kita buka ya. Buka, ada berantem. di sekolah. Gua berantem. Bener. berantem. Kok sih kayak nggak tahu? Kan ini bapak, bukan cerita orang. Bapak, mohon maaf. Oh ya? Oh, ini Pernah ya? Ya beberapa kali lah. Karena temen ngejek atau pembullying kah, jadinya bapak berontak gitu. atau bapak gabut. Kok gabut? Ya, ada teman. Ya waktu itu mah anak sekolah berantem tuh agak lumrah lah. Zaman dulu. Iya zaman dulu. Kalau zaman sekarang emang enggak. Zaman sekarang kalau berantem viral, Pak. Oh iya bener ya. Kan temannya berantem, yang satu videoin. Iya bener. Terus belum lagi orang tuanya. Ntar yang komen, itu yang videoin kok diem aja ya? Iya, iya. Iya. Diem aja. Iya bener. Kan kameramen mah. Iya pak, maksud dia apain ke tuh orang yang berantem? Ya udah, Ya udahlah. itu kan Jadi sekarang. emosinya ke sini ya. Berarti Kita lanjut aja. Bapak menyetujui, maksudnya iya gitu. Bapak waktu Iya itu iya. Nakal. nakal. Nakalnya Nakalnya masih di nakal. Nakal, nakal. Jangan sedih. Iya di SMP tuh nakal. Di SMP tuh sedikit agak nakal. Ya. Sedikit berarti nakalnya nggak nakal banget. Iya. Dan itu lumrah. Iya. Karena cuma berantem imut aja. Iya. Nimpuk orang pakai bata paling itu pernah. Itu sih enggak ini. Lumrah matanya aja. Kena kan? Oh, bener-bener ya. Astagfirullah. Malah saya yang penasaran loh sama ini. Kan bukan bapak yang isi ini. Iya, bukan bapak yang ngisi emang. Bukan. Siapa? Yo yang ngarang, Iya. Pak. Bapak-bapak gembul nggak sih? Jangan-jangan salah ngundang ini kita. Itu bapak rahasia nih. Yaudah, saya buka Iya. topeng. Kayak di resepsion. Lanjut. Sebelah level 4. Pernah menghujat. Titik-titik di dalam tema dakwah guru gembul. Hah? Wah, dia juga. Jangan gitu. Oh, Bapak kaget kan ini Bapak. Iya itu saya kaget itu Fakta siapa yang apa bikin? ini? Enggak saya. Kaget lagi. Oke, kita buka ya. Saya juga kaget saya baru Telat. Telat banget. Kita belum jawab. Ya, jawab apa kira-kira pernah Pernah menghujat? menghujat diri di dalam tema dakwah guru gembul apa ya? Menghujat. Aduh, nggak berani lagi ya. Sumpah jawabnya menghujat bakwan. Aman, nggak mungkin ada yang marah soal bakwan. Saya tambahin aja. Saya pernah menghujat. Saya pernah. Pernah menghujat hujatan di Maksudnya dalam tema Bapak menghujat orang nikah? hajatan itu. Jadi memang hujat dan hajat kita dihujat. Saya diem dulu. Tek tek tis. Itu boleh dijadiin sound kita nanti Pak ya. Oke. Ras, apa? Pernah menghujat keong di dalam tempat dakwah guru gembul. Barangkali kayak melewat Gue ya. mau ngomong guru nggak jadi. Iya iya iya. Oke, kita jawab ya. Apakah ada? Ada. Ormas. Oh ormas. Orang keramas. Ada yang tahu. Organisasi masyarakat. Kita kasih nama Bapak. Oh iya Pak. Saya nggak pernah menghujat, saya mengkritik, Oh kalau menyindir. kritik sih aman lah ya. Iya, ya aman, semua juga aman. Aman karena bapaknya kritis. Bener. Tapi kalau Enggak lah, enggak pernah. Nggak jadi. Ah, kok kan bapak kritis maksudnya? Enggak, sehat. alhamdulillah memang alhamdulillah Bapak ini sehat ya. Alhamdulillah ya. Bukan kritis itu, kritis maksudnya Mengkritik Pak. mengkritik itu berarti bapak peduli sekitar gitu kan, kritis itu di sini Oh, iya, ya. iya. Kok jadi saya yang pinter sih? Gimana sih? Ini dalam hal apa Pak? Waktu dakwah di mana kalau boleh tahu? Iya sebenarnya kan Indonesia itu adalah negara yang krisis ormas. Karena ormas itu banyak merugikan baik masyarakat maupun negara. Kita ruginya tuh sampai triliunan gara-gara ormas yang tidak bisa dikendalikan itu. Ya tentu saja bukan semua ormas ya, karena ormas itu ada ratusan ribu jumlahnya di Indonesia. Cuman maksudnya ormas-ormas yang tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah atau dia tidak bisa dihukum sebagaimana seharusnya. Ada yang malak, ada yang melakukan intimidasi, ada yang maksa dan lain-lain. Kita ini pas bulan Ramadan, ini pedagang-pedagang ketakutan nih karena harus ngasih THR sama ormas. Nah ini kan yang sebenarnya meresahkan, jadi harus kita kritik. Terus pas kita kritik apa? Ternyata mereka juga bermasalah, yaitu apa? Ternyata mereka suka malak karena nggak ada kerjaan. Oh, solusinya dari biar nggak ada ormas-ormas yang begitu adalah lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan di pemerintah kita yang formal hanya menyediakan untuk sekitar 1-2 juta orang saja.
Sedangkan yang butuh kerjaan itu sekitar 75 juta. Oh, berarti kurang 73 juta lagi. Iya. Pantesan pada ke Jepang ya buat ngelamar kerja. Iya, yang kabur aja dulu tuh kan sebenarnya mau kerja di Indonesia susah. Ya, yang Luar bisa negeri nggak punya duit. nggak bisa bahasa Inggris. Oh iya. Nah, yang bisa keluar, yang di dalam ya jadi ormas. Ormas tuh kerjanya sebenarnya yang bener-bener Ormas tuh ngapain? yang beneran Iya. ormas itu sebenarnya adalah organisasi yang menampung aspirasi dari rakyat. Jadi rakyat pengen, misalkan ya, ada sekelompok rakyat tukang dagang bakso misalkan, ya bikin ormas pecinta bakso misalkan, ya bisa aja kayak gitu. Jadi ormas di Indonesia tuh banyak, ada NU, ada Muhammadiyah. Oh, itu ormas? Itu ormas. Pemuda Pancasila? Pemuda Pancasila itu ormas, yang Satpol kemarin PP? grip. Bukan, Satpol PP bukan ormas. Tadi saya tadi mau ngomong Satpol PP sih. Pak. Satpol PP itu pulang pergi. Tetek tektis. Bukan. Saya pengen nanya ini gurunya siapa di sekolah? Soalnya tadi pagi saya lihat Pak orang jualan ini yang Pak kopi yang pakai apa? Starling gitu ya. Yang bukan Starling sepeda enggak, ini sepeda listrik tau nggak sih? Iya, Ini iya, keren. iya, tahu. Yang kopi iya. kopi itu pada diangkut sama Satpol PP. Nah iya itu. Terus saya baca komennya, ya gimana orang mau kerja ya cuman kan disuruh usir aja kan dia kan jalan tuh Pak gagang di trotoar tapi diangkut Pak. Iya. Gimana orang mau kerja ya Ya gimana itulah ya? kesulitannya Iya. kita tuh di Indonesia itu kerjaan sangat sulit. Bener. Itu sulit. Kita mau kerja formal aja UMR paling banter 5 juta. 5 juta nggak cukup lah. Kita tuh pengeluaran per bulan per orang tuh 15 juta idealnya. Emang iya? Iya. Berarti kalau nggak ambil 15 juta bukan orang? Orang, cuman orangnya itu akhirnya memenuhi kebutuhan hidupnya sebagian dengan cara ilegal. Jadi misalkan gini nih, makan bakso, sausnya kan saus palsu, kecapnya kecap palsu, itu kan sebenarnya gula aja yang dikasih apa, bukan kecap beneran gitu kan? Iya, gitu kan? Oh jadi Baksonya juga ngakalin bakso ya? palsu ya Pak? Terus, Dong, abang palsu juga. nah itu. Jadinya bakso ada pernah bakso tikus misalnya. Si baksonya itu, misalkan ya, si baksonya itu dagangnya di trotoar, itu gue juga kan sebenarnya ilegal. Maksudnya iya, seharusnya kan bukan di situ. Jadi kalau misalkan bakso yang beneran itu seporsinya lebih dari 50.000 seharusnya. Seharusnya? Seharusnya. Berarti kalau cuma ceban? Nah, berarti apa? Ada banyak sekali yang ilegal di situ. Ya tadi itu misalkan di pinggir jalan di trotoar gitu. Harusnya kan sewa gitu. Nah, jadi kita akhirnya bisa memenuhi kebutuhan hidup karena bakso yang harusnya 50.000 bisa jadi 15.000. Jadi sisanya bisa buat kebutuhan hidup kita. Sisanya buat kebutuhan hidup kita. Terus misalkan kita mau makan martabak misalkan ya. Martabak itu kan ada mesesnya. Meses itu kan bukan coklat, meses itu ternyata gula diwarnain. Nah, gitu kan, ya palsu juga semuanya. Jadi pada akhirnya kita tuh karena sebenarnya biaya pengeluaran kita 15 juta per orang per bulan, tapi faktanya yang upah minimum itu adalah 5 juta per keluarga per bulan. Oh iya, jadi bukan per orang ya, 5 juta itu buat Per 4 keluarga, orang. iya udah berkali-kali lipat. Nah, jadi nyari kerja susah, apa-apa susah di Indonesia itu. Jadi sebenarnya kita tuh memang terzolimi dalam situasi dan kondisi negara kita tuh kaya raya. Orang sekali korupsi aja 1.000 triliun. Kuadriliun. Iya. Iya. Bayangin sekali korupsi segitu, berarti kekayaan Indonesia itu kan luar biasa. Iya. Iya, tapi kan malah dikorupsi sama orang-orang yang nggak bener, makanya kita hidup dalam penderitaan. Nah, jadi ormas salah, tapi kenapa ormas salah ada latar belakangnya. Pertanyaan terakhir, seblak level 5 nih yang paling pedas. Pernah menceritakan kisah titik-titik yang bertemu dengan alien? Hah? Pak jangan kaget semua, Pak kan ini jawaban Bapak ini. Enggak, saya nggak ngerasa ngejawab itu Tuh semua. kan, bener kata gue ini Kan bukan Bapak kalau yang baru deket nanya kan orang lupa. Kalau yang lama baru inget. Iya, kan berarti ini ini baru mungkin kemarin Bapak ditanyanya. lupa. Bagus sebenarnya ini dari Bapak. Mungkin. Ya, kita jawab ya, Syah. Apa Syah? Pernah menceritakan kisah Naruto yang bertemu dengan alien. Hah, Naruto? Belum dibuka. Itu kan jawaban saya aja. pernah menceritakan kisah. Ini mimik saya? Itu mimi Bapak. Iya, ini mimi aku, itu miminya Boa tuh. Nono gembul, Nono. Itu miminya Ras.
Maaf ya Pak, emang teman saya suka. SPP-nya harus dinaikin. Ya. Oh, jangan masih yatim. Yatim. Yatim aja kurang ajar gini. Oke, nih jawabannya apa tadi lu? Pernah menceritakan kisah Boah yang bertemu dengan alien. Kalau gua mau yang bener-bener aja nih, insya Allah ini jawaban gua bener. Pernah menceritakan kisah Nabi yang bertemu dengan alien. Emang iya ada Nabi bertemu? Karena gua pernah baca biografi Pak Guru Gembul ini, dia ada cerita tentang itu. Coba kita buka ya. Gue juga baca lagi tapi gue nggak jawab itu. Ya parah banget, harusnya jawab. Diralat aja jawabannya, kali aja salah. Iya, coba ya. 1, 2, 3. Ada. Bener. Wih. The Dapat best. dapat ST. Enggak mau. Itu Mimi Pak Gembul. Oh iya, ini aku. Iya. Nah, kamu beli sendiri ya. No. Pak, ini maksudnya apa nih, Pak? Nah, jadi memang ada hadis Nabi itu ketemu dengan makhluk jumlahnya banyak dengan kepala mirip kendi. Itu ada hadis sahih. Jadi Sahih itu. Nabi malam-malam duaan jalan sama sahabatnya. Siapa sahabatnya? Sahabatnya itu kalau nggak salah Ibnu Mas'ud. Oke. Terus Nabi itu tiba-tiba pas di depannya ada lembah gitu, berhenti. Ah, kenapa berhenti? Udah Pak, udah berhenti bisa. Terus bikin garis di tanah Nabi itu. Bikin garis. Jangan lewati garis ini ya. Hah? Ya pokoknya jangan. Nah, terus Nabi jalan sendiri maju ke depan. Nah, nggak lama kemudian mulai datang tuh makhluk-makhluk berterbangan ke dia. Ke Nabi. Ngerebutin. Banyak. Sampai sahabat Nabi itu pengen maju, ini udah pengen bantuin, tapi dari jarak jauh tuh Nabi tuh ngelabain tangan bikin isyarat jangan nggak usah, santai Karena aja. sebelumnya Nabi udah bilang jangan lewatin garis ini. Ya, terus udah berkerumun banyak gitu. Terus mulai berhilangan dan Nabi kembali lagi, yuk kita lanjutin jalan gitu. Nah, itu sama sahabat itu dilaporkan bahwa Nabi itu dikerubutin oleh makhluk-makhluk berkepala seperti kendi gitu. Tapi kenapa Bapak nyimpulinnya alien? Iya, kalau Nabi pada waktu itu ngomongnya itu jin. Nah, makanya Mbak yang saya bilang tadi itu kalau misalkan kita nggak pakai cerita atau kecenderungan atau a priori cerita sebelumnya bahwa itu tuh jin gitu, kita tuh mungkin mengira jangan-jangan itu alien karena kita membayangkan alien tuh kepalanya gede gitu kan, bulat gitu kan. Aneh-aneh ya. Iya. Terus ini terbang Pak aliennya? Iya, itu terbang. Ya bukan alien, cuman di video itu tuh saya tuh bukan menyimpulkan Pasti itu alien, pasti bukan. alien. Bukan. Tapi saya bertanya kepada netizen, kalau misalkan kasusnya seperti ini, Apakah mungkinkah? ini? Iya. Dan karena itu tuh bukan cuma sekali dua kali kejadian-kejadian aneh yang bisa dikaitkan dengan alien kalau berlatar cerita sekarang. Misalkan sahabat Nabi itu pernah ketemu awan yang bentuknya seperti payung dan menyala. Payung dan menyala. Warna-warni. Itu ya. UFO. Iya kan kita ngebayanginnya UFO kan? Iya. Tapi kalau dulu para sahabat itu ngomongnya awan yang nyala gitu. Nah, jadi Petir. terus Bukan petir dong. terus Nabi juga pernah dilaporkan diikutin sama awan yang nutupin. Iya, itu. Nah, jadi maksudnya saya tuh bukan memastikan itu alien, cuman maksud saya kalau kita berpikir dengan pikiran zaman sekarang, mungkin kita tuh akan cocok logi gitu, Hanya mengira saja. mengait-ngaitkan bahwa oh jangan-jangan itu alien gitu. Pasti ngobrol sama Pak Guru Gembul ini otak gua kemana-mana gitu, kayak banyak banget jadi. Oh iya, langsung. Enggak ke situ juga, ke Wonosobo dia. Oh iya. Iya. Berarti ini kosong nih. Ada udah keisi. Oh, balik lagi ya. Gimana As? Udah kenal kan sama Pak Guru Iya, Gembul? kata gua jadi agak berisi gini nggak kosong-kosong banget. Makasih ya Kak udah Iya. kenalin gua sama Pak Guru Gemoy, Pak Guru Gembul. Kita lihat aja berapa menit lagi. Kenapa kita Ini kosong lagi. Iya. Masih keisi, masih kita tahan Insya di sini. Nggak kosong lagi. Nggak kosong lagi. Seneng kan lu? Seneng Udah banget. tahu, Iya. udah lega, Udah tenang. lega, udah tenang. Nih perhatian ya. Ya cewek yang kosong tuh paling gampang diselingkuhin. Astagfirullahaladzim Yasin. Yasin mana? Nah, Ya, makanya iya. jangan kosong. Hilang tuh kan? Lu sejak saat ini harus udah berisi. Nanti obrolan sama dia tadi bahas alien Oke, gitu ya. Sip. Gimana Iya. kalau pacarnya nikah sama alien kan? Nah, Iya Enggak Pak, Yasin. Loh, ada Pak orangnya. ada No, kok, kan? ada. Nyolong Aman, kan? aman. Itu bentuknya gitu. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah manusia, Pak. Alhamdulillah. No pacar lu ngajak SOTR. Apa nih?
On the road. Iya, yuk kita juga yuk. Lah apa? Bapak mau ikut nggak? Bapak di sini aja kalau mau ya. Nih tehnya buat Bapak nih. Mimi. Udah, kalau nggak ikut aja Pak. Ya, Asikan ikut. ya makasih ya Pak. Salam dulu Oh, iya, nih, iya. biar berkah ilmunya. Saya mau sahur makasih dulu ya, Pak. Oh iya. Tapi kan gini belum subuh ya. Ya udah nggak apa-apa Nggak deh. apa-apa, siap-siap dulu kan tadi. Asyik banget Bang. Oh iya. Apa rezeki berah? Musik kali ya, musik. Gak usah yang sini aja. Oh iya, sini. Langit bumi Oke. bersaksi, cerita berdarah, bumi bersaksi, cerita puja lagi, bumi bersaksi, Mutar. cerita